Metode pemisahan darah tidak mudah digunakan. Cara duduk di rumah jagal adalah bahwa Pang Wei menggunakan perangkat terlarang dari orang-orang Xuan Yuan untuk dapat menampilkannya. Juga, karena dia menerapkan metode membelah darah, dan memperbaikinya di bawah setetes besar, dia memberi Yuan Lao dan yang lainnya kesempatan untuk merasa malu, yang akhirnya membuat Xuan Yuan Wei disegel secara kolektif. Termasuk Kaisar Qing yang takut akan kesalahpahaman Pang Zhen. Ia menjelaskan, dia hanya objek yang sengit di jurang. Aku tahu, kata Pang Wei samar. Identitas peti mati itu tidak sulit dilihat, lagi pula, dia tidak memiliki vitalitas yang kuat dalam kehidupan, dan beberapa hanya suasana ketakutan. Tapi apa yang dikatakan tipuan ini juga benar. Mereka yang berada di wilayah luar yang kuat di sisi lain mungkin sangat sulit, kata Qingdi. Dia tahu keberadaan sisi lain dari domain asing, dan kekuatan para pembela Xuan Wei ini tidak cukup untuk menghadapi. Dalam ingatan murni Timur, kobaran api hanya memberitahu Timur bahwa mereka murni. Mereka membutuhkan energi yang kuat, dan semuanya dapat ditangani oleh mereka. Ini adalah niat asli dari Eastern Pura Master untuk mengendalikan Demon Abyssal. Ini mungkin mengandung keraguan dari Kaisar Qing. Walaupun dia ingin mengganti posisi kalajengking murni Oriental, dia tidak mempercayai Xuan Wei ini sebagai pipa murni dari Timur. Jadi dia akan menggunakan kata-kata ini untuk menguji. Oh, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Perangkat terlarang keluarga Xuan Yuan saya ditampilkan. Bahkan jika itu adalah pembela Xuan Wei bintang 5 tidak bisa menahan. Domain sihir jurang telah ada di tangan Anda. Maka dengan perangkat terlarang saya tidak takut, belum lagi. Kita memiliki backhand lainnya. Pang Wei berkata dengan lemah. Termasuk Kaisar Qing, dia mengangguk lagi dan lagi. Ketika dia melihat sekeliling, dia bertanya, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Jika aku membatalkan segel campuran ini, aku seharusnya bisa membantu. Oh, sepertinya kamu tahu segalanya, kata Pang sambil tersenyum. Aku berkata, aku memiliki semua kenangan tentang Timur Murni, jawab Kaisar Qing. Ini benar-benar perlu untuk membantu Anda menghilangkan segel Yuan campuran. Tetapi tidak hari ini, Anda akan selalu ada hubungannya dengan Anda. Pertama Anda akan kembali ke Pulau Terapung untuk menerima warisan dari Timur Murni, dan hal-hal lain tiba-tiba akan menemukan Anda. Kata Pang Wei. Termasuk Kaisar Qing, dia membungkuk tangannya ke arah Pang Wei dan yang lainnya. Dikatakan juga, aku akan kembali ke Pulau Terapung terlebih dahulu, dan menunggu lelaki tua itu datang. Bagaimanapun, Kaisar Qing meninggalkan jalan setapak dengan peti mati dan asap. Kakak, lelaki ini tidak begitu bisa diandalkan, bahkan berani menguji kita, kata sedikit tidak puas. Melihat fluktuasi spasial yang perlahan menghilang setelah penampilan Kaisar Agung, Pang Wei terdiam beberapa saat sebelum perlahan berkata, apakah kamu bisa mengandalkannya atau tidak? Orang ini dapat mengambil inisiatif untuk menemukan kami. Berharap kita mengenalinya, dia berguna. Apalagi, wilayah iblis-iblis memang ada di tangannya. Bagi kami, ini adalah dorongan terbesar. Dengan datangnya dinasti Qing hari ini, kedua belah pihak tergoda, tetapi hampir tidak dapat dihindari bagi kedua belah pihak untuk memilih satu sama lain. Aku akan memanggilmu tua, dan beberapa hal harus bersamanya, kata Pang Wei. Di tempat lain di Jianmu. Tiba-tiba, Wu duduk bersila, dan di depannya ada suspensi giok semi melingkar seperti kait. Giok ini adalah Xuan Yuan Jade. Melalui kait giok Xuan Yuan ini, Xuan Yuan Wei dapat saling memanggil. Seperti kekhawatiran Kaisar Qing, Pang Wei dan yang lainnya tidak memiliki kepercayaan di sisi lain lapangan. Hari-hari ini, Wu Yan telah menggunakan Xuan Yuan Jade, berharap menemukan Xuan Wei Wei lainnya. Hanya saja kapal Gotland telah mengambang dalam kekacauan terlalu lama, sehingga orientasinya sangat jauh, dan kemungkinan menemukan Xuan Wei Wei terlalu kecil. Bahkan jika ada sedikit harapan, Wu Yan tidak akan menyerah. Pada hari-hari ini, dia mendesak Xuan Yuan Boyu setiap saat, dan akan mengirim tangisan ke kekacauan. Pada saat ini, Wu Yan mendengar panggilan kalajengking, dan ini mengambil Xuan Yuan Boyu dan bergegas dari atas Jianmu. Ketika nyala api mendengar kematian Oriental murni, itu juga mengerikan. Kemudian, saya mendengar bahwa Kaisar datang ke dinasti Qing dan sudah mengendalikan Abyssal Demon. Bagaimana dia bisa mengendalikan Pulau Terapung? Beberapa nyala api tidak bisa mengetahuinya. Dia membunuh Timur Murni. Orang-orang suci lainnya di aliansi raksasa tidak akan mati bersamanya. Kau akan pergi ke Pulau Terapung dalam beberapa hari, dan ketika orang-orang suci dilahirkan kembali, mereka akan menenangkan amarah mereka, kata Pang. Di mata Xuan Yuan Wei ini, orang-orang kudus dari para raksasa juga sumber daya mereka. Mungkin Kaisar Qing tidak takut pada orang-orang suci ini, tetapi mereka tidak senang untuk saling membunuh. Dimengerti, jawab Suyan. Dalam perjalanan kembali ke Pulau Terapung, peti mati itu berkata dengan dingin kepada Kaisar, apakah Anda pikir pihak lain benar-benar akan memperlakukan Anda sebagai Oriental murni? Gunakan saja Anda. Dengan tangan Kaisar Qing dan senjatanya, penampilannya jelas, hidup itu hidup, siapa yang tidak saling menggunakan? Alasan mengapa aku tidak membunuhmu, bukan untuk menghapusmu, tetapi juga untuk menggunakanmu. Mereka melihat bahwa aku mengendalikan kekuatan abis. Saya juga menggunakan saya. Pada gilirannya, saya berharap mereka akan membantu saya mencapai orang pertama. Biarkan saya mengganti kontrol murni dan murni dari timur, dan saya akan menggunakannya. Penjelasan konyol, kata Ling Ling dengan alis. Dalam hatinya, dia memikirkan masa depan pembongkaran dan pembunuhan Xuan Weiwei. Pada saat itu,
dia takut akan berakhirnya Kaisar King, tetapi dia tidak mengatakannya. Kaisar King hanya tersenyum ringan dan tidak membantahnya. Dia hanya bergegas ke Pulau Terapung dengan 2 orang. Dan pada saat ini, Luo Zeng, Li Luosui dan yang lainnya telah kembali dari Fusang Senmu ke Pulau Terapung Oriental. Setelah pembebasan Luo Wei, suasana hati Li Luosui tidak buruk. Tidak akan lama bagi Luo Wei untuk kembali ke tampilan baru. Mereka hanya perlu menunggu dengan tenang. Pada saat ini, Li Luosui berpikir untuk pergi ke Xianfu. Dia adalah ibu mertua yang belum pernah melihat menantu dan cucunya. Mungkin karena suasana hati yang baik, setelah kembali ke Pulau Terapung, Li Luosui berkata kepada Dongfang, yang penuh hormat dan hormat sepanjang jalan, jika aku jadi kamu, aku akan mengevakuasi anak-anakku sendiri ke Pulau Terapung. Kenapa? Tanya Dongfang aneh. Li Luosui dan yang lainnya berjalan menuju jajaran transmisi yang mengarah ke hutan Xuan. Pada saat yang sama, dia berkata, dengan Kaisar King masih hidup, jika dia tidak salah menebak, putranya harus mengendalikan jurang. Apa itu? Tapi apa hubungannya dengan keluarga Oriental kita? Wajah Oriental itu berkedip dan hatinya canggung. Menurut pengetahuannya, Kaisar King juga anggota aliansi Giants. Susunan transmisi yang mengarah ke Longsville Forest telah mulai memicu fluktuasi ruang, dan perlu menelan air Li Luo dan yang lainnya. Pada saat ini, Luo Zengchai menambahkan kalimat, ada nama lain untuk Kaisar King, bernama Yue Yuliu. Suara itu baru saja jatuh, susunan transmisi telah dimulai, dan Luo Zeng dan rombongannya menyelimutinya, dan pejalan kaki menghilang sepenuhnya. Pipa Oriental itu sedikit melirik, dan melafalkan 3 kata Yue Yuliu. Tiba-tiba, dia akhirnya ingat sesuatu dan wajahnya tiba-tiba berubah. Di timur saluran transmisi, dia tidak tahu apa yang diwakili Yue Yuliu. Dia berbisik kepada Hua Tianming. Ketika Hua Tianming diam-diam menjelaskannya kepadanya, wajah Ying King Oriental juga putih. Jika nasib Hua Tian tidak kosong, maka keluarga timurnya takut dia tidak akan selamat.